Halo Mas Andre. Halo semua, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana nih kabarnya Mas Andre? Alhamdulillah sehat dan agak kurusan nih. Seneng banget ya bisa turun hampir 4 kilo tanpa harus diet. Jadi ternyata puasa itu menyehatkan dan juga menurunkan berat badan. Alhamdulillah. Ya, kalau puasa tahun ini bagaimana nih perbedaannya sama tahun lalu Mas Andre? Wah seru, tahun ini puasanya banyak sekali peristiwa-peristiwa yang memberikan hikmah besar ya dalam hidup saya. Yang pertama adalah di bulan Ramadan ini 15 hari saya benar-benar istirahat, berkumpul dengan keluarga, buka puasa bersama, sahur bersama. Setelah hampir 10 tahun saya puasa itu dan sahur tentunya di luar, artinya maksudnya di tempat syuting ya. Jadi baru tahun inilah saya bisa cukup leluasa, cukup luang waktunya, cukup panjang sekitar 15 hari berkumpul bersama keluarga tercinta, buka puasa bareng, sahur bareng, sholat tarawih bareng. Wah pokoknya nikmat. Tapi ada yang aneh nggak nih? Ketika 10 tahun biasa kerja ya, Ya. bulan puasa sekarang harus di rumah, terus tapi ya mungkin hikmah Mas Andre. Tapi Iya. kalau sekarang kegiatan gitu terus Mas Andre nonton TV kan pasti perlu biasa. Iya, iya, iya. Itu ada gimana? Ya yang pasti sih Rasanya gimana? rasanya kayak apa ya, kayak bener-bener enteng banget gitu ya, enteng banget badan, kepala, semua pikiran tuh kayaknya bener-bener istirahat. Jadi sehari-hari saya cuma bangun sahur, terus habis itu sholat 5 waktu, terus ya baca-baca Quran, terus kemudian lihat-lihat YouTube tentang cerita-cerita Rasul, Nabi. Pokoknya ya lebih banyak waktunya tuh untuk begitu-begitu. Terus kemudian juga di samping itu saya akhirnya banyak berkegiatan buka puasa bersama dengan teman-teman, dengan saudara-saudara ya yang dulu-dulu tuh belum pernah. Susah banget kita nyari waktu buka puasa bersama. Terus kemudian sama anak-anak tentunya bisa main-main waktunya lebih banyak. Jemput anak sekolah, nganterin dia les, terus main-main sama mereka. Jadi betul-betul waktunya quality time buat family dan sahabat-sahabat lah gitu. Oke. Nah, istirahat di layar TV juga apa istirahat sosial media juga istirahat atau enggak? Semua istirahat ya. Di TV istirahat, sosial media istirahat, honor istirahat gitu ya. Tapi saya bersyukur ya. Jadi benar-benar enak banget, kayaknya enteng. Saya nggak main sosial media tuh sudah hampir 2 minggu lebih. Dan itu ternyata pengaruhnya luar biasa. Enak banget. Nggak tahu, kayaknya kita tuh nggak denger apa-apa. Yang ada di pikiran kita tuh cuman positif aja gitu, happy aja, nggak dengerin omongan orang, nggak dengerin nyinyiran orang. Itu nikmat banget. Cobain deh, 2 minggu aja matiin dulu Instagram ataupun sosial media lain. Itu nikmat. Ya, pokoknya banyaklah pelajaran yang bisa saya ambil dari istirahat 15 hari ini. Ya. Nah, Mas Andre tahu kalau sekarang Mas Andre itu lagi viral banget Ya. dan trending nomor 1. Pertanyaannya adalah kenapa akhirnya di 15 hari ini Mas Andre memutuskan untuk kembali dan comeback ke ini talk show program Mas Andre? Ya. Dan memutuskan sekarang berjalan reguler lagi, akhirnya syuting. Seperti apa? Boleh diceritakan Mas Andre? Ya, yang pertama karena juga ya kan memang mata pencaharian untuk pekerjaan saya sebagai seorang artis tentu ya di televisi gitu ya. 2 minggu atau 15 hari off ya sama aja seperti kayak kita cuti sih ya. Kita kalau sebagai karyawan juga tentu kan mendapatkan cuti 10 hari kah atau 2 minggu kah ya. Setelah itu ya harus kembali berkegiatan lagi karena kan saya punya keluarga, saya punya tanggung jawab, saya punya kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya yang harus saya penuhi. Jadi ya sudah cukup lah istilahnya 2 minggu itu untuk beristirahat gitu. Anggap saja sebagai saya seorang karyawan yang mengambil cuti gitu. Dan selain itu juga ada rasa kerinduan ya. Karena setiap hari selama 10 tahun saya menghibur masyarakat. Kemudian bersama dengan teman-teman rekan kerja ya. Itu semua ada rasa rindu untuk bisa berkumpul lagi. Jadi makanya ketika saya mendapatkan kesempatan lagi untuk bisa mengisi acara, itu senang banget ya. Saya mengambil nilai-nilai positif, artinya alhamdulillah saya masih diberikan kepercayaan untuk menghibur masyarakat dan tentu saja ya untuk
nafkah saya sebagai kepala rumah tangga ya. Makanya ketika ada tawaran, Mas Andre, ayo kita siap-siap lagi untuk syuting gitu. Wah itu saya senang banget. Makanya saya betul-betul dan ketika saya masuk pertama kali saya juga nggak nyangka ternyata itu menjadi viral ya. Rupanya dari vakum saya selama 15 hari itu ternyata alhamdulillah saya ditunggu oleh masyarakat Indonesia. Rasa rindu berkumpul bersama dengan rekan saya Sule dan teman-teman yang lain untuk menghibur masyarakat. Jadi responnya sangat positif dan itu yang membuat saya menjadi bersyukur, berterima kasih atas apresiasi dan juga support dari seluruh masyarakat Indonesia. Itu. Ceritain kalau ini emang skemanya udah dari awal gitu. Akhirnya Mas Andre masuk di 15 aja deh atau saya emang di tengah-tengah gitu tiba-tiba dihubungin. Nah gini, jadi pihak manajemen NET itu memang tidak memberikan waktu kapan saya harus mulai syuting lagi. Jadi betul-betul mereka hanya bilang bahwa sementara Andre diistirahatkan sampai waktu yang tidak ditentukan. Ya saya sendiri juga nggak tahu kapan mulai masuk lagi. Nah mungkin sesuatu dan lain hal yang menjadi bahan pertimbangan. Makanya kenapa diputuskanlah setelah 2 minggu saya mulai masuk lagi. Dan itu pun saya diberitahunya dadakan ya. Jadi sahur itu jam 2 kita syuting, saya tuh dikasih tahunya sekitar jam 10 malam. Saya pikir malah, oh ya udahlah mungkin saya 1 bulan nih sahur ini nggak ngisi dulu gitu ya. Sampai lebaran baru mulai syuting. Ternyata saya dikasih tahu jam 10 malam, siap-siap Mas Andre standby, kita jam 2 nanti Mas Andre bisa gabung lagi di ini sahur gitu. Malah sebelumnya informasinya 2 hari sebelumnya, jadi sebelum hari ke-15, hari 13 tuh ya, itu saya sudah dikasih sign, dikasih pemberitahuan bahwa siap masuk gitu. Dan ternyata nggak jadi gitu. Saya juga nggak ngerti kenapa. Ya udah saya pasrah aja, nggak apa-apa lah. Saya bilang mungkin memang timingnya belum tepat. Dan ternyata di hari ke-15 itulah saya diinformasikan untuk bisa syuting perdana lagi di ini sahur. Nah itu rasanya gimana sih akhirnya ketemu walaupun cuma 2 minggu sebenarnya, ketemu dengan Kami Nunung, terus Sule gitu, yang Mas Andre rasakan akhirnya. Jadi gini, sebelum saya masuk ke syuting pertama kali setelah off itu, saya ditanya dulu sama pihak manajemen NET gitu kan, Mas Andre udah siap belum untuk masuk lagi gitu ya, mentalnya Mas Andre sendiri seperti apa gitu. Saya bilang saya insya Allah siap gitu ya. Ya bismillah lah, semua itu mudah-mudahan bisa jalan dengan baik. Dan memang ada rasa deg-degan juga ya, walaupun ngomong siap tapi dalam hati tuh masih rasa deg-degan, rasa canggung, rasa segala macam lah. Tapi ya udah saya bilang, ayo kita mulai aja deh. Akhirnya udah jam 10 malam saya dikabarin, jam setengah 1 saya berangkat dari rumah. Terus kemudian saya sebelum ke studio itu saya ke kantor NET dulu karena kita ngumpul di sana dulu sama beberapa teman-teman untuk setting rencananya gitu ya, untuk bikin surprise Sule, Nunung dan lain-lainnya gitu kan. Ya kita bikinlah gitu skenarionya seperti apa. Ya udah sekitar setengah 2 saya berangkat dari kantor NET, kebetulan dekat dengan studio. Saya berangkat dan syuting sudah dimulai jam 2. Saya lewat belakang tuh naik tangga. Saya kangen dengan suasana studio tuh. Terus terang begitu masuk tuh kayak walaupun cuma 2 minggu kayak berasa kayak 14 hari gitu. Saya tuh berasa aduh gila gue udah lama banget gak syuting di sini gitu ya. Terus ngelihat security-nya saya bilang wah muka-mukanya kok sama ya sama yang 2 minggu yang lalu, saya bilang. Saya pikir ada perubahan gitu kan. Terus, tapi ya udahlah saya pelan-pelan saya naik tangga lewat belakang. Terus akhirnya diumpetin dulu. Udah Mas Andre, pas saya masuk ke ruang belakang ternyata di atas itu adalah tempat studi timnya NET itu berkumpul ya, mereka syuting segala macam sekre ya, bilang ruangan yang operatornya lah gitu ya. Itu kru NET udah banyak di atas yang bertugas. Pas saya masuk itu luar biasa banget, yang saya terharunya mereka tuh begitu ngelihat saya tuh yang Pak Haji, semua pada melukin semua yang terharu. Saya juga sampai ikut nangis juga gitu ya. Peluk-pelukan, terus yang orang kostum semua segala macam. Pelukin Mas Andre sehat kan, semua segala macam. Ya pokoknya jadi kita terharulah semua pada saat itu. Dan saya pun jadi
tambah percaya diri. Artinya wah ternyata teman-teman begitu welcome menerima saya kembali gitu kan. Akhirnya saya duduk, saya make up lagi. Itu yang tukang make up saya tuh Mbak Tati namanya ya. Kita panggilnya emak gitu. Dia make upin saya tuh sambil belinang air mata gitu. Sampai airnya tuh netes ke bedak itu kan. Begitu ditempel gitu. Wah basah nih saya bilang. Akhirnya diganti sponsnya gitu kan. Pas saya mau pakai baju koko, terus kata tim, jangan, nggak usah. Mas Andre pakai kemeja biasa aja. Loh kenapa? Saya bilang pakai baju koko nggak boleh. Karena ternyata yang punya bajunya namanya Koko. Dan kebetulan dia pengen pakai baju itu, jadi saya nggak boleh minjem dulu. Nanti mungkin diambil yang lain. Ternyata namanya Koko yang punya bajunya. Jadi saya pakai baju Andre aja, jangan pakai baju Koko. Karena yang punya namanya Koko gitu. Akhirnya saya pakai baju Andre, kemeja biru, terus kasih shawl ya. Udah mulai. Mas Andre nanti masuk segmen 2 ya. Kita pantau dari atas tuh ngeliat tuh. Saya udah deg-degan, wah kayak pertama kali syuting banget. Gimana nanti nih respon mereka semua ya. Surprise nggak, kaget nggak atau gimana. Pokoknya campur aduk semua kan. Saya ke toilet bolak-balik gitu. Sampai di toilet tuh saya nyari, wah mana nih makanan. Saya bilang, ternyata salah. Rupanya toilet itu tempat buang air. Karena saking saya paniknya gitu kan. Akhirnya keluar lagi, terus baru, Mas Andre udah siap nih. Ini udah waktunya turun nih. Jadi saya ceritanya tuh skenarionya Desta menjadi Raja Gombal dan dia akan ditantang oleh penonton gitu. Nah, anggapan mereka bahwa penontonnya itu adalah penonton yang di situ turun. Ternyata penontonnya itu saya. Saya keluar dari atas dari tribun penonton, saya turun ke bawah. Jadi Sule pada waktu itu nggak tahu. Dia menganggapnya bahwa benar-benar saya penonton karena dia mata dia itu kan rabun ayam. Jadi walaupun pakai kacamata juga kayaknya nggak kelihatan gitu. Nah pas saya dipanggil, inilah penantangnya Desta. Saya turun, wah saya bilang Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan saya bisa kuat gitu ya untuk syuting pertama kali ini. Udah akhirnya saya turun, benar Sule nggak tahu. Yang udah mulai kelihatan ngeh tuh Vincent. Makanya di situ baru Vincent bilang, ketawa Vincent kan, kasih tahu Sule bisikin. Baru Sule sadar, wah saya gitu kan, wah udah terharu lah. Saya turun ke bawah. Pada waktu itu yang saya nggak lihat kanan kiri, saya nggak lihat penonton, saya nggak lihat apapun. Pokoknya saya fokus turun ke bawah gitu. Karena kalau saya turun ke atas kan nggak mungkin. Atas tuh kan naik. Jadi saya turun ke bawah, benar-benar turun. Disitulah pertama kali saya peluk Mami Nunung. Mami Nunung juga terharu ya. Dia bilang, Andre, kamu baik-baik aja kan? Kamu baik-baik aja kan? Saya bilang baik-baik, Mami baik-baik gitu ya. Bentuk spontan dari teman-teman ya melihat saya hadir kembali. Ya udah akhirnya semua cair lah. Saya peluk Vincent. Cuman Desta nggak sempat saya peluk pada waktu itu ya karena nggak tahu tiba-tiba saya begitu ngeliat Desta tuh kayak burem gitu, kayak auranya tuh nggak bagus, makanya saya nggak peluk dia. Akhirnya saya langsung ke Sule. Nah begitu ke Sule itulah Sule berusaha nahan nangis. Saya yakin banget pada waktu itu dia tuh matanya tuh bercermin-cermin gitu ya, ingin memeluk saya. Dan akhirnya ya udahlah dia bilang come on baby gitu. Saya yakin dia juga nggak tahu artinya apa tuh, cuman sok-sokan aja dengan come on baby gitu. Akhirnya kita berpelukan erat. Itu betul-betul memang saya merasakan ya inilah arti seorang sahabat ya. Susah senang, jelek, baiknya dia sahabat kita yang sehari-hari bersama dengan saya. Bahkan kalau saya boleh bilang, Sule itu lebih banyak waktunya bersama dengan saya daripada istri saya. Makanya mungkin insya Allah habis lebaran mungkin saya mau menikah dengan Sule. Karena saya pikir dia udah lebih banyak waktunya buat saya gitu. Ya udah kita berpelukan dan disitulah yang menjadi viral. Jadi bukan cuma kami di studio yang merasakan kerinduan itu, tapi seluruh penggemar khususnya ini talk show merasakan harunya ya melihat formasi lengkap berkumpul kembali. Tapi memang sih semenjak saya nggak ada tuh saya selalu pantau, saya tanya-tanya gimana di sana. Ternyata memang teman-teman tuh kayak berasa gimana ya? Ya karena kita udah sering 10 tahun bareng-bareng, begitu ada yang hilang satu tuh jadi kayak bener-bener kehilangan banget gitu loh. Dan kehilangan secara tiba-tiba. Saya pun juga sebenarnya nggak mau. Ya mungkin karena pada waktu itu ada peristiwa yang membuat saya harus memutuskan untuk istirahat. Jadi ya kayak kaget lah teman-teman semua. Dan alhamdulillah setelah kita berkumpul, ternyata respon masyarakat semuanya bagus. Komen-komennya positif, komen-komennya semua memberikan masukan yang baik gitu ya. Bercampur dengan kerinduan dan lain sebagainya. Alhamdulillah semua bisa kembali normal, kembali baik.
Dan ini menjadi pelajaran, terutama buat saya gitu ya, bahwa kita harus lebih bisa menjaga lisan, menjaga apapun itu ya. Apalagi kita ini seorang public figure, kita sangat disoroti oleh masyarakat ya. Setelah melihat sesuatu yang mungkin agak kurang ini ya menjadi rame gitu ya. Ya tapi lah hikmahnya adalah saya bersyukur. Saya sangat bersyukur dari kejadian ini semua saya mendapatkan hikmah yang luar biasa. Rencana Allah begitu indah gitu ya. Ternyata setelah kejadian ini malah saya jadi bisa melihat bahwa begitu banyak yang masih mencintai saya gitu ya. Terima kasih semuanya. Ini betul-betul cinta yang tulus karena saya juga memberikan apa yang saya punya untuk menghibur masyarakat juga dengan ketulusan. Ya mudah-mudahan dengan kita saling mendoakan, saling mengingatkan. Apabila ada yang salah diingatkan, yang salah pun berjanji untuk memperbaiki dan tidak mengulanginya. Insya Allah dengan seperti itu kehidupan kita akan damai, tidak ada yang namanya saling membenci, saling memusuhi ya. Mudah-mudahan semuanya masyarakat Indonesia pun bisa bersatu kembali, menjadikan Indonesia menjadi rumah kita bersama, kita nikmati bersama, kita saling menolong satu sama lain dan mendukung Indonesia menjadi negara yang kuat dan hebat. Terima kasih sekali lagi. Itu mungkin cerita yang bisa saya bagi di YouTube ini ya. Oke, thank you Mas Andre. Ya, terima kasih seperti biasa. Jangan lupa saya udah mulai aktif lagi nih di Taulani TV. Mohon supportnya. Kemarin juga cukup lama ya Taulani TV off dulu dan sekarang insya Allah mudah-mudahan saya mulai lagi bikin konten-konten yang bermanfaat, yang menghibur masyarakat semua. Semoga Taulani TV bisa tetap terus eksis dan subscribernya makin banyak. Makanya saya mengingatkan jangan lupa subscribe Taulani TV, komen, share dan like. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.